Assalamualaikum semuanya. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Kasus Kriptografi di Indonesia dan Dunia. Baiklah, kita masuk materi pertama kasus kriptografi di Indonesia, yaitu kasus penyadapan oleh Badan Intelijen Negara, BIN. Latar belakang, pada tahun 2013, terjadi kontroversi di Indonesia ketika terungkap bahwa Badan Intelijen Negara, BIN, melakukan penyadapan terhadap komunikasi telepon dan pesan elektronik beberapa individu dan kelompok. Penyadapan tersebut melibatkan penggunaan teknologi kriptografi untuk memperoleh akses ilegal ke komunikasi yang dienkripsi. Metode BIN diduga menggunakan perangkat penyadap yang dikenal sebagai catchers untuk mengintersep sinyal telepon seluler dan komunikasi pesan elektronik yang dilakukan melalui aplikasi pesan populer seperti WhatsApp dan Telegram. Catchers ini dapat merekam percakapan, mengumpulkan data, dan mendekripsi pesan yang dienkripsi. Selain itu, BIN juga diduga menggunakan teknik lain seperti man-in-the-middle attacks, yaitu memposisikan diri mereka sebagai perantara dalam komunikasi untuk memata-matai pesan yang dienkripsi. Dengan menggunakan teknologi kriptografi sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang terkait, BIN berusaha untuk mengakses pesan yang dienkripsi untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Penyelesaian, setelah terungkapnya kasus ini, masyarakat dan aktivis hak asasi manusia di Indonesia menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran privasi dan penggunaan teknologi kriptografi untuk kepentingan penegakan hukum yang kontroversial. Beberapa kelompok advokasi dan organisasi masyarakat sipil berusaha memperjuangkan hak privasi dan kebebasan berkomunikasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, berusaha untuk mengatur penggunaan teknologi kriptografi dan memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan hukum. Pemerintah juga menyuarakan pentingnya penyeimbang antara kebutuhan penegakan hukum dan privasi individu dalam menggunakan teknologi kriptografi. Pada tahun 2018, pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Bidang Penanggulangan Terorisme untuk memperkuat upaya pencegahan terorisme dan kejahatan terorganisir, termasuk penggunaan teknologi kriptografi. Rencana ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pemerintah dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan enkripsi komunikasi yang digunakan oleh kelompok teroris. Kasus ini mencerminkan kompleksitas yang terkait dengan penggunaan teknologi kriptografi dalam konteks penegakan hukum dan keamanan nasional. Pada satu sisi, teknologi kriptografi melindungi privasi dan keamanan komunikasi, sementara pada sisi lain, penggunaan yang salah atau penyalahgunaan teknologi kriptografi juga dapat membahayakan keamanan dan upaya penegakan hukum. Untuk menyelesaikan masalah ini, ada kebutuhan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara privasi individu dan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang jelas dan tegas terkait penggunaan teknologi kriptografi, termasuk mengatur batasan dan prosedur yang jelas untuk penegakan hukum dalam mengakses komunikasi yang dienkripsi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan ahli kriptografi, dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan teknologi kriptografi. Dialog terbuka dan transparan akan membantu mengatasi masalah sensitif ini dengan cara yang menghormati hak privasi individu sambil tetap mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian kasus ini juga dapat melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak privasi dan pentingnya menggunakan teknologi kriptografi yang aman dan terpercaya. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang enkripsi dan keamanan informasi dapat membantu masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi mereka sendiri. Dalam konteks global, penting juga untuk menjalin kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan kriptografi. Forum dan inisiatif internasional dapat membantu dalam membangun pedoman dan kerangka kerja yang bersifat global untuk penggunaan dan regulasi teknologi kriptografi. Kesimpulannya, kasus kriptografi di Indonesia menggarisbawahi pentingnya menemukan keseimbangan yang tepat antara privasi individu,
kebutuhan penegakan hukum, dan keamanan nasional. Dalam menghadapi kompleksitas ini, regulasi yang jelas, dialog terbuka, dan pendidikan yang luas menjadi kunci untuk mencapai solusi yang seimbang dan menjaga keamanan serta privasi di era digital yang terus berkembang. Kedua kasus kriptografi di dunia yaitu kasus Crypto AG. Latar belakang, Crypto AG adalah perusahaan Swiss yang didirikan pada tahun 1952 dan menjadi salah satu pemimpin dalam industri kriptografi. Mereka mengembangkan dan memasarkan sistem enkripsi yang digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk pemerintah, militer, dan agen intelijen. Crypto AG dikenal karena reputasinya sebagai penyedia terpercaya dalam keamanan komunikasi dan memiliki klien yang luas di berbagai negara. Metode, pada tahun 2020, sebuah investigasi berskala besar oleh beberapa outlet media, termasuk The Washington Post, ZDF, dan SRF, mengungkap kolusi rahasia antara Crypto AG, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, NSA, dan Badan Keamanan Federal Jerman, BND. Sejak pertengahan 20 Senturi, Crypto AG diduga telah menyediakan pintu belakang, backdoor, dalam produk mereka kepada pihak berwenang AS dan Jerman. Dalam kerjasama yang terjalin selama beberapa dekade, pintu belakang ini memungkinkan NSA dan BND untuk secara rahasia memata-matai komunikasi yang dienkripsi oleh sistem Crypto AG. Dengan demikian, meskipun pelanggan Crypto AG percaya bahwa pesan mereka aman, pihak berwenang Amerika Serikat dan Jerman dapat dengan mudah mengakses dan membaca pesan tersebut. Penyelesaian, setelah penyingkapan publik, reputasi Crypto AG hancur. Banyak negara yang pernah menggunakan produk mereka merasa dikhianati dan menghentikan penggunaan sistem tersebut. Reaksi negatif juga muncul dari masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan komunitas teknologi di seluruh dunia. Pemerintah Swiss, yang terkejut dengan kolusi ini, memulai penyelidikan dan menyatakan bahwa Crypto AG telah melanggar kepercayaan yang mendasari negara dan pelanggan. Pada Februari tahun 2020, Crypto AG mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan operasi. Beberapa mantan karyawan Crypto AG membentuk perusahaan baru bernama Saiwan Security yang menawarkan layanan keamanan komunikasi yang independen dan tidak terlibat dalam kegiatan mata-mata. Kasus Crypto AG mengguncangkan dunia kriptografi dan mengangkat kekhawatiran serius tentang kerahasiaan dan privasi komunikasi. Kejadian ini juga memunculkan pertanyaan tentang keterlibatan agen intelijen di bidang kriptografi dan dampaknya terhadap keamanan nasional serta hubungan diplomatik antar negara. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi, independensi, dan peninjauan keamanan dalam industri kriptografi.